Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok Jarkom akan membawakan materi di modul 14 ini. Jadi di pendahuluan kali ini, mengapa kita harus mengambil modul ini? Jadi sebelumnya kita ada di routing konsep. Jadi routing konsep ini, seberapapun efektifnya kita mengatur jaringan, sesuatu akan selalu berhenti bekerja dengan benar, atau bahkan berhenti bekerja sama sekali. Ini adalah fakta sederhana tentang jaringan. Jadi, meskipun kita sudah tahu banyak tentang pertukaran, tetap perlu tahu cara kerja router yang sebenarnya. Pengetahuan ini penting jika kita ingin dapat pemecahan masalah jaringan kita. Modul ini akan membahas secara terperinci tentang cara kerja router. Jadi, ayo kita mulai. Untuk selanjutnya, di sini apa saja yang akan kita pelajari dalam modul ini? Untuk judul modul di sini adalah konsep routing. Modul ini akan menjelaskan bagaimana router menggunakan informasi dalam paket untuk membuat keputusan penerusan. Yang pertama, di modul 14.1 ada judul penentuan jalur. Tujuan topiknya itu menjelaskan bagaimana router menentukan jalur terbaik. Lalu yang kedua ada penerusan paket, menjelaskan bagaimana router meneruskan paket ke tujuan. Yang ketiga ada tinjauan konfigurasi router dasar. Tujuan topiknya konfigurasi pengaturan dasar pada router. Lalu yang keempat ada tabel peruturan IP. Kita menjelaskan struktur tabel routingnya. Dan yang terakhir ada routing statis dan dinamis. Jadi kita membandingkan konsep peruturan statis dan dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Melina, NPM 2375816, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian modul 14, yaitu two function of router, yaitu dua fungsi dari router. Before a router forwards a packet anywhere, it has to determines the best path for the packet to text. This topic explain how routers makes this determination. Nah, jadi sebelum router meneruskan paket kemanapun, router tuh harus menentukan jalur terbaiknya untuk paket tersebut. Di sini topik ini bakal menjelaskan bagaimana cara router itu membuat putusannya. Jadi kayak di sini ada switch. Jadi bagian switch Ethernet itu digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir dan perangkat perantara lainnya seperti switch Ethernet lainnya ke jaringan yang sama. Namun, router menghubungkan beberapa jaringan yang berarti router memiliki beberapa uh, interface yang masing-masing memiliki jaringan IP yang berbeda gitu. When a router refers IP packet one interface, it determines which interface to use forward the packet to the destination. This is known as routing. The interface that the router uses to forward the packet may be the final destination, or it may be a network connects to others. Router is used to reach the destination network. Jadi di sini saat router menerima paket IP pada suatu broadcast, itu router menentukan broadcast mana yang digunakan untuk meneruskan paket ke tujuannya. Nah, itu dikenal sebagai perouteran. Jadi, interface yang digunakan router untuk meneruskan paket mungkin itu merupakan tujuan terakhir untuk memungkinkan jaringan yang terhubung ke router yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi setiap jaringan yang terhubung dengan router biasanya memerlukan interface yang terpisah, tetapi ini juga tidak selalu terjadi gitu kan. Nah, fungsi router utama adalah tuh menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi dari tabel perutuhan yang meneruskan paket ke tujuannya. Nah, selanjutnya ada router function example, yaitu contoh fungsi dari router. Di sini, router itu menggunakan tabel routing IP untuk menentukan jalur rute yang dimana akan menggunakan untuk meneruskan paket. Jadi, pada bagian ini, itu klik pada gambar untuk mengikuti paket dari sumber PC ke tujuan. Nah, di sini router masing-masing itu akan menentukan jalur interface terbaiknya untuk terlebih dahulu dan meneruskan paketnya. Selanjutnya ada best path equals long match, yaitu
jalur terbaik dengan pencocokan terpanjang gitu kan. What is meant by the router must determine the best path in the router table. The best path in the router table is also known as the longsmith. The longsmith is process the router use to find a match between the destination IP address of the packet and a routing entry in the routing table. Jadi apa sih yang dimaksud router ini? Jadi router tuh harus menentukan jalur yang dimana dalam tabel routing gitu kan. Jadi jalur terbaik dalam tabel routing itu juga dikenal sebagai pencocokan terpanjang, yang dimana pencocokan terpanjang adalah proses yang digunakan untuk router menemukan kecocokan antara alamat IP tujuan dengan dan entering routing dalam tabel routing. Nah, di sini tabel routing juga berisi entry rute yang terdiri atas prefix alamat jaringan panjang prefix. Nah, agar ada kecocokan antara alamat IP tujuan, paket, dan router dalam tabel routing, jumlah minimum bit paling kiri itu harus cocok sama alamat IP-nya gitu kan, dan router dalam tabel routingnya. Nah, kecocokan terpanjang itu adalah rute di mana tabel routing yang memiliki jumlah bit paling kiri yang cocok dengan alamat IP tujuan paket. Jadi rute dengan jumlah bit paling kiri itu yang setara atau kecocokan terpanjang selalu menjadi rute yang disukai gitu kan. Selanjutnya ada APF4 address longsmith example, yaitu contoh pencocokan terpanjang alamat IP 4. Di sini ada tabel paket IPF4 yang memiliki alamat IPF4 tujuannya itu 172.16.10.10. Nah, di mana router memiliki 3 entry dalam tabel perutaan IP4 F yang cocok dengan paket ini. Itu ada 172.16.0.0/12, 172.16.0.0/18, dan 172.16.0.0/26. Jadi dari ketiga router tersebut itu memiliki cocokan terpanjang yang untuk meneruskan paket itu yaitu 172.16.0.0/26. Nah, itu salah satu rute yang dianggap cocok harus ada setidaknya jumlah bit yang cocok itu ditunjukkan pada subnet mask rute tersebut. Di sini ada alamat binernya. Di sini itu alamat tujuan IPF4-nya. Lalu selanjutnya itu ada IPF address longsmith exam, yaitu contoh pencocokan terpanjang dalam IPF6. Nah, di mana dari dalam tabel sebuah paket IPF6 itu memiliki alamat IPF6 tujuannya itu 2001 DB8 C00099. Nah, contoh ini menunjukkan 3 entry rute tetapi hanya 2 yang diantaranya itu merupakan kecocokan yang tidak valid gitu kan. Kecocokan yang tidak valid dengan salah satunya itu merupakan kecocokan terpanjang. Jadi 2 entry rute pertama itu memiliki panjang prefix yang memiliki jumlah bit kecocokan yang diperlukan sebagaimana ditunjukkan oleh perpanjangan fix gitu. Nah, di sini ada untuk paket IPF6 maksud saya, itu tujuan dengan alamat 2001 DB8 C00099 itu dipertimbangkan 3 entry rute berikut. Yang pertama itu ada awalan atau panjang awalan. Lalu di sini apakah cocoknya? Lalu selanjutnya itu ada build the routing table, yaitu membangun tabel routing. Di sini a routing table consists of prefix and the pair lengths, but how does the router learns about this network? How does the figures population is the routing table. Jadi, tabel routing itu terdiri dari prefix dan panjang prefixnya. Namun, bagaimana router mempelajari jaringan ini?
bagaimana R1 pada gambar tuh mengisi pada tabelnya gitu kan. Dari sini ada network forms the perfect type of, itu ada jaringan dari perfectis router 1 yang dimana dan yang dimana jaringan dalam topologi ini disorot dan diberi label dari perspektifnya router 1 itu. Nah, semua jaringan IPv4 sama IPv6 itu disorot dengan warna kuning dan adalah jaringan yang terhubung langsung. Jadi semua jaringan IPv4 dan IPv6 itu warna biru dan jaringan jarak jauh. Oke, lalu di sini ada quiz, pertanyaan check your understanding. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-14 yaitu penerusan paket. Langsung saja ke proses keputusan penerusan paket. Sekarang setelah router menentukan jalur terbaik untuk suatu paket berdasarkan kecocokan terpanjang, router harus menentukan cara merangkum paket dan meneruskan melalui yang termuka keluar yang benar. Nah, pada gambar ini bagaimana sebuah router pertama-tama menentukan jalur terbaik lalu meneruskan paketnya. Nah, langkah-langkah penerusan ini itu bingkaian tautan data dengan paket IP translasi tiba pada termuka masuk. Router memeriksa alamat IP tujuan dalam header paket dan memeriksa tabel perjalanan IP-nya. Router menemukan awal yang paling panjang dan cocok pada tabel routing. Router membungkus paket dalam bingkai tautan data dan meneruskan melalui antarmuka egress. Tujuannya bisa merupakan perangkat yang terhubung ke jaringan atau router next hop. Kelima, akan tetapi jika tidak ada entry route yang cocok, paket akan dibuang. Sini meneruskan paket ke perangkat di jaringan yang terhubung langsung. Jika entry router menunjukkan bahwa antarmuka keluar adalah jaringan yang terhubung langsung, ini berarti bahwa alamat IP tujuan paket tersebut milik perangkat pada jaringan yang terhubung langsung. Oleh karena itu, paket tersebut dapat diteruskan langsung ke perangkat tujuan. Perangkat tujuan biasanya adalah perangkat akhir pada LAN Ethernet, yang berarti paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai Ethernet. Untuk mengenkapsulasi paket dalam bingkai Ethernet, router perlu menemukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP tujuan paket. Proses bervariasi berdasarkan apakah paket tersebut merupakan paket IP address 4 atau IP address 6. Nah, pada paket IP address 4, router memeriksa tabel ARP untuk alamat IP address 4 tujuan dan alamat MAC Ethernet terkait. Paket IP address 6 yaitu router memeriksa cache tetangganya untuk alamat IP address 6 tujuan dan alamat MAC Ethernet terkait. Selanjutnya itu penerusan paket ujung ke ujung. Tanggung jawab utama fungsi penerusan paket adalah untuk mengenkapsulasi paket dalam jenis bingkai tautan data yang sesuai untuk antarmuka keluar. Misalnya format bingkai tautan data untuk tautan serial dapat berupa protokol point-to-point, protokol high level data link control, atau protokol layer 2 lainnya. Nah, pada PC1 mengirimkan paket ke PC2. Pada animasi pertama, PC1 mengirimkan paket ke PC2 karena PC2 berada di jaringan yang berbeda. PC1 akan meneruskan paket ke gateway default. PC1 akan mencari alamat MAC gateway default di cache ARV-nya dan menambahkan informasi frame yang ditunjukkan. Next, yaitu mekanisme penerusan paket. Seperti yang disediakan sebelumnya, tanggung jawab utama fungsi penerusan paket adalah membungkus paket dalam jenis bingkaian tautan data yang sesuai untuk antarmuka keluar. Semakin efisien router dapat melakukan tugas ini, semakin cepat paket dapat diteruskan oleh router. Router mendukung 3 jenis mekanisme penerusan paket berikut: paralleling proses, paralleling cepat, penerusan ekspres Cisco. Pada paralleling proses, mekanisme penerusan paket lama yang masih tersedia untuk router Cisco, saat paket tiba di antarmuka paket tersebut diteruskan ke bidang kontrol tempat CPU mencocokkan alamat tujuan dengan entry dalam tabel perutannya, lalu menentukan antarmuka keluar dan meneruskan paket. Analogi umum yang digunakan untuk menggambarkan ketiga mekanisme penerusan paket yang berbeda ini adalah sebagai berikut. Paralleling proses memecahkan masalah dengan melakukan perhitungan secara manual.
paling cepat, memecahkan masalah dengan mengerjakan soal matematika secara manual satu kali dan mengikatkan jawaban untuk soal identik berikutnya. F. Memecahkan setiap masalah yang mungkin terjadi sebelum dan sesudah gambar kerja. Nah, sekian. Terima kasih penjelasan saya. Jika ada satu atau dua kata yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab 14.3, yaitu Basic Router Configuration Review. Lalu di 14.3.1 yaitu topologi. Jadi, router creates a routing table to help it determine where to forward packet. Jadi, router memainkan peran penting dalam jaringan untuk menentukan rute paket yang akan diteruskan. Router menggunakan table routing untuk membantu memutuskan tujuan pengiriman paket berdasarkan alamat IP tujuan. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam materi table routing, kita akan membahas konfigurasi dasar dan beberapa tugas verifikasi yang perlu dilakukan. Jadi pada topologi ini kita memiliki 3 router, R1, R2, dan R3, yang terhubung ke 4 switch. Switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Lalu di sini ada router 1 yang menghubungkan ke switch 1 dan switch 2. PC 1 terhubung ke switch 1, PC 2 terhubung ke switch 2. Jaringannya yaitu adalah 10.1.0/24 dengan alamat IP dari PC yaitu 10.0.1.10. Lalu PC 2 terhubung ke S2 dengan jaringan 10.0.2.0 dengan IP PC 2 yaitu 10.0.2.10. Jadi router 1 memiliki koneksi point to point ke router 2 melalui 2 antarmuka serial, yaitu serial 011 dan serial 010. Jadi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan router 1 dan router 2 adalah 10.0.3.0/24. Nah, jadi router 2 memiliki koneksi serial ke penyedia layanan internet atau ISP melalui interface S011 dengan alamat IP-nya yaitu adalah 209.165.200.224/30. Lalu router 2 juga terhubung ke switch 3 dan switch 4, dengan yang mana switch 3 ini terhubung melalui interface gigabit 0.0. Lalu router 2 terhubung ke switch 4 dengan gigabit Ethernet 001. Lalu di sini ada PC 3 terhubung dengan switch dengan alamat network dengan IP 10.0.4.0 dan PC 4 terhubung dengan network dengan S4 dengan network 10.0.5.0. Oke, selanjutnya adalah 14.3.2 configuration command.
The following examples show to the full configuration for router 1. Jadi ini adalah ada langkah-langkah lengkap untuk mengkonfigurasi router 1. Pertama, jadi di sini ada perintah pertama yang kita lakukan adalah enable dan configure terminal. Masuk ke mode enable, lalu ke mode configuration terminal. Pertama di sini kita akan mengatur nama host, lalu mengatur kata sandi enable dengan secret class. Lalu setelah itu kita mengonfigurasi akses konsol, yaitu line console 0. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol setelah kita menyetel kata sandi untuk mengakses konsolnya. Lalu di sini mengkonfigurasi line VTI yang digunakan untuk akses telnet atau SSH. Line VTI 04, passwordnya Cisco, login, transport input SSH dan telnet, lalu exist. Perintah ini service password encryption untuk mengenkripsi passwordnya. Di sini ada banner MOTD, message of the day. Nah, ini adalah peringatan untuk yang ingin mengakses ke router. Ini adalah pesannya. Lalu ini ada perintah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi IP6. Nah, ini pertama kita akan mengaktifkan routing untuk IP6, lalu mengonfigurasi interface Gigabit Ethernet 00 link ke LAN 1. Yang akan link ke LAN 1. Nah, ini adalah fullnya, IP addressnya sekian 10.11, IP address IP6 addressnya yaitu ini IP address. Nah, shutdown. Nah, lalu di sini kita akan mengonfigurasi interface Gigabit 001 yang mana akan melink ke LAN 2. Nah, ini adalah full dari konfigurasinya. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi interface serial, yaitu yang akan link ke router 2. Nah, ini adalah fullnya dari konfigurasinya. Jadi digunakan untuk akses koneksi point to point antara router 1 dan router 2 dengan alamat IP 4 dan IP 6. Lalu di sini menyimpan konfigurasi copy running config startup config. Selanjutnya yaitu 14.3.3 verification commands. Itu perintah perintah verifikasi. Jadi perintah berikut jadi untuk berguna untuk memeriksa status dan konfigurasi dari berbagai aspek router. Nah, ini dia. Perintahnya adalah show IP interface brief, show running config interface, interface type number, show interface, show IP interface, show IP route ping. In its case, replace IP with IPsec for the IPsec version of command. IP6. Nah, IP kita ubah jadi IP6. Nah, di sini kita cek show IP interface brief.
Jadi di sini kita akan melihat ringkasan dari interface router, termasuk ada alamat IP, status interface, dan status protokolnya. Nah, kita bisa lihat ini statusnya up, GB Ethernet 0 up, GB Ethernet 001 up, protokolnya up. Lalu di sini statusnya administratively down, protokolnya down, lalu belum di set. Di sini ada serial 011 dengan IP-nya 10.0.3.1, metodenya up, protokolnya up. Nah, selanjutnya show IP6 interface brief. Sama seperti show IP interface brief, show IP6 interface brief itu akan menampilkan status interface router dengan IP6. Nah, kita bisa lihat ini IP-nya yaitu sekian, up, protokolnya up. Sama seperti dengan IP, tapi ini menggunakan IP6. So running config interface GB Ethernet 001. Jadi ini akan menampilkan konfigurasi running untuk interface tertentu. Tidak semuanya, jika hanya show running config, start config itu akan semuanya, tapi dengan interface GB Ethernet 01 ini akan menampilkan spesifik tertentu, yaitu interface GB Ethernet 000. Jadi di sini akan menampilkan alamat IP, deskripsi, dan pengaturan IP6-nya. Negotiation auto, dan ini IP6-nya. So interface. Jadi di sini adalah menampilkan informasi detail. Nah, ini tentang status fisik dan statistik interface. Jadi sini akan menampilkan jumlah paket yang diterima ataupun yang dikirim. Lalu selanjutnya ada show IP interface GB Ethernet 001. Show IP interface 01. Sini kita melihat ada internet addressnya, ada broadcast addressnya, dan masih banyak lagi di sini. Sama di sini juga, tapi dia akan menampilkan IP dari IP6 menggunakan perintah show IP6 interface GB Ethernet 001. Nah, lalu di sini ada show IP route. Jadi ini akan menampilkan tabel routing IP4 router untuk mengetahui jalurnya yang sudah tercatat, yang disediakan, yang sudah tersedia. Jadi di sini ada C dan L. Jadi C ini adalah rute yang terhubung langsung dengan router 1, yaitu 10.0.1. Nah, ini adalah switch 1, dia terhubung langsung dengan router 1, dan router 2 terhubung langsung dengan router 1, dan L ini berarti menandakan rute lokal, yaitu di sini ada
di sini rute lokal. Selanjutnya ada show IP 6 route, sama seperti show IP route. Nah ini jadi di show IP 66 ini akan menampilkan tabel routing IP 6 untuk mengetahui manakah rute yang sudah tersedia, rute yang sudah tercatat yang terhubung dengan rute 1 dengan jaringan IP 6. Lalu di sini ada ping. Jadi untuk ping digunakan untuk mengiring paket ICMP untuk memverifikasi konektivitas antar perangkat, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, jadi jika berhasil terhubung dengan alamat tertentu, maka akan menunjukkan jumlah paket yang berhasil dikirim. Selanjutnya adalah filter command output, memfilter output perintah. Jadi fitur filter pada CLI command line interface memungkinkan Anda untuk menyaring dan menampilkan output tertentu yang lebih relevan dari perintah show dengan menggunakan people, pip diikuti dengan parameter filter. Jadi kita dapat mengontrol informasi apa yang ditampilkan dari output panjang yang dihasilkan oleh perintah show. Di sini ada filter section, include, exclude, begin. Jadi section itu untuk melakukan seluruh bagian yang dimulai dengan ekspresi filter. Jadi include ini untuk menampilkan semua baris yang cocok dengan ekspresi filter, lalu exclude mengecualikan semua baris yang cocok dengan ekspresi filter. Begin menampilkan semua baris mulai dari titik yang cocok dengan ekspresi filter. Lalu di sini adalah contoh penggunaannya. Show running config section line VTY. Jadi dengan menggunakan filter section line VTY akan menampilkan hanya bagian yang dimulai dengan line VTY yang akan berisi konfigurasi dari line VTY. Lalu di sini ada show IP6 interface brief include app. Jadi dengan filter include app akan menampilkan IP6 dengan status hanya app. Nah, jadi akan menampilkan hanya status app dari IP versi 6. Selanjutnya tidak akan ditampilkan. Nah, di sini ada show IP interface brief exclude unsigned. Nah, jadi dengan fitur exclude unassigned semua interface yang tidak memiliki alamat IP akan dikecualikan, sehingga hanya interface yang memiliki alamat IP yang akan ditampilkan. Jadi hanya interface yang memiliki IP yang akan ditampilkan. Lalu di sini adalah show IP route begin gateway. Nah, jadi dengan filter begin gateway
tersebut ya akan dimulai dari baris yang berisi kata gateway, sehingga seluruh tabel routing akan ditampilkan. Di sini, saya akan membawakan pada modul 14.4, yaitu tabel peruturan IP. Tabel peruturan IP atau search route. Bagaimana router mengetahui kemana kita mengirim paket? Router itu membuat tabel routing berdasarkan jaringan tempatnya dia berada. Tabel routing berisi daftar router yang diketahui dari awalan dan panjang awalan. Sumber informasi ini berasal dari hal berikut. Yang pertama, ada jaringan yang terhubung langsung. Yang kedua, router statis. Dan yang ketiga, protokol peruturan. Jadi, pada gambar di bawah ini, router 1 dan router 2 menggunakan protokol routing dinamis OSPF untuk membagi informasi routing. Selain itu, router 2 dikonfigurasikan dengan router statis dengan default ke EISP. Jadi, setiap tombol untuk melihat tabel routing yang lengkap untuk setiap router setelah jaringan yang terhubung langsung, router statis dan router dinamis dikonfigurasi. Jadi topik ini akan menunjukkan bagaimana tabel-tabel ini akan diisi. Selanjutnya di sini ada prinsip tabel routing. Jadi ada 3 prinsip tabel routing seperti yang dijelaskan dalam tabel ini. Ini adalah masalah yang diatasi dengan konfigurasi protokol dinamis atau route statis dengan pada semua router antara perangkat sumber dan tujuan. Jadi yang pertama di sini ada prinsip tabel routing. Apa sih itu prinsip tabel routing? Jadi setiap router membuat keputusannya sendiri berdasarkan informasi yang dimilikinya dalam tabel router sendiri. Contohnya, router 1 hanya dapat meneruskan paket menggunakan tabel routernya sendiri. Router 1 tidak mengetahui route apa saja yang ada di tabel router selain router 2. Yang kedua ada informasi pada tabel routing. Satu router belum tentu sama dengan router lainnya. Jadi, hanya karena router 1 memiliki router dalam tabel routernya ke suatu jaringan di internet melalui router 2, itu tidak berarti bahwa router 2 mengetahui tentang jaringan yang sama. Dan yang terakhir ada informasi peruteran tentang suatu jalur tidak memberikan informasi peruteran kembali. Router 1 menerima paket dengan alamat IP PC1 dan alamat IP sumber PC3. Hanya karena router 1 tahu meneruskan paket melalui antarmuka G0/0/0, tidak berarti ia tahu meneruskan paket yang berasal dari PC1 kembali ke jaringan jarak jauh PC3. Selanjutnya ada entry table peruteran. Jadi kita sebagai administrator jaringan penting untuk mengetahui cara menginvestasikan konten dalam tabel IPv4 dan IPv6. Jadi pada tabel dari gambar di bawah ini menampilkan entry tabel IPv6 dan IPv4 pada router 1 untuk jaringan jarak jauh dan jaringan kedua router yang kita pelajari secara dinamis dan dari protokol OSPF. Selanjutnya, jaringan terhubung langsung atau kita sebut sebagai router yang dapat mempelajari jaringan jarak jauh. Jadi router itu harus memiliki setidaknya satu antarmuka aktif yang dikonfigurasikan dengan alamat IP dan subnet mask atau panjang awalan. Ini dikenal sebagai jaringan yang terhubung langsung atau route yang terhubung langsung. Router menambahkan route yang terhubung langsung ke dalam peruteran saat antarmuka dikonfigurasikan dengan IP dan alamat yang aktif. Tabel routing ini juga berisi route lokal yang setiap jaringannya terhubung langsung. Jadi yang ditunjukkan oleh kode status L, ini adalah alamat IP yang ditetapkan ke antarmuka pada jaringan yang terhubung langsung ke route tersebut. Panjang awalan adalah 32 dan untuk router 6 panjang awalan adalah 128. Ini berarti alamat tujuan paket harus cocok dengan semua bit dalam route lokal. Dan rute ini cocok ke tujuan dari route lokal untuk secara efisien menentukan kapan dia menerima paket untuk antarmuka, bukan paket yang perlu diteruskan.
Jadi sini ada jaringan yang terhubung langsung dan root lokal ditunjukkan dalam keluaran berikut. Selanjutnya, di sini ada router statis. After directly connected, interfaces are configured and added to routing table. Static or dynamic routing can be implemented of access remote network. Static remote are manually configured. They define an explicit between two network devices. Unlike a dynamic routing protocol, static router are not automatically updated and must be manually reconfigured if a network topology changes. The benefit of using static router include improved security and resource efficient. Static route useless bandwidth than dynamic routing protocol, and no CPU cycle are not using calculate and communicate router. The main disadvantage to using static router is a log manually reconfiguration if the network topology change. Static routes has three primary use. One, it's proper as the router table maintain a smaller network that are expected or significant. It uses a single default router is represented a path to a network that use not have the more specific what with another route, and in table default routes are used send traffic to any destination beyond the next upstream router. Its router ends from stop network. A stop network is network access by single route, and router has only one neckboard. Next, static route in the IP routing table. For demonstrating static route, the topology in the figure is simply to show only one LAN attached to each router. The figure shows IP4 and IP6 static route configured on R1 to each IP4 and IP6 on the router 2. The configuration command are demonstration only are discussed in another module. So the output can be we use in the IP4 and IP6 static router in entry R1 and reach IP4 and IP6. Dynamic routing protocol. Dynamic routing protocol are used by routing to automatically share information about reachability and status of remote networking. Dynamic routing protocol performs several activities, include network discovery and maintaining router table. Include the advantage of the dynamic routing protocol are the ability to select the best path and the ability to automatically discover a new best path when there is a change in the topology. Network discovery is the ability of routing protocol to share information about the network that it knows about with other router that also using the same protocol. Instead of depending or manually configuring static router to remote network on every router, a dynamic routing protocol allows a router to automatically learning about the network from another routers. The networks and the best part of each are added are adding to the routing table of the router and identify as a network learning by specific dynamic router protocol. Lalu selanjutnya di sini ada router dinamis dalam tabel perouteran IP. Jadi pada contoh sebelumnya, kita itu menggunakan router statis ke jaringan 10.04.0/24.
dan pada router IPv6 juga. Jadi router status ini tidak lagi dikonfigurasikan dan OSPF sekarang digunakan untuk mempelajari semua jaringan yang terhubung ke R1 and R2 secara dinamis. Jadi for example, berikut menunjukkan entry perouteran IP4 and IP6 OSPF pada router 1 yang menjangkau jaringan ini pada router 2. Kita bisa perhatikan bahwa kedua enter perouteran menggunakan kode 0 untuk menunjukkan bahwa router dipelajari oleh protokol perouteran OSPF. Jadi kedua entry juga menyertakan alamat IP host berikutnya melalui IP address. Sebagai catatan, perouteran IPv6 menggunakan alamat tautan lokal dari router host. Next, ada router default. Di sini, router default mirip dengan gateway default pada host. Router default menentukan router host berikutnya yang akan digunakan saat table routing tidak berisi root tertentu yang sesuai dengan alamat IP tujuan. Root default dapat berupa root statis atau yang kita pelajari secara otomatis dari protokol routing dinamis. Selanjutnya di sini ada struktur table routing IPv4. IP distandarkan pada awal tahun 1980. Menggunakan arsitektur pengalaman berkelas yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tabel perouteran IPv4 disusun menggunakan struktur berkelas yang sama. Pada keluaran show IP root, kita perhatikan bahwa beberapa entry router diberi rata kiri, sementara yang lain diberi identasi. Ini semua karena pengelamatan berkelas. Meskipun proses pencarian tidak lagi menggunakan kelas, struktur tabel perouteran IPv4 masih dipertahankan dalam format ini. Selanjutnya di sini ada struktur tabel routing IPv4. Konsep pengalaman berkelas tidak pernah menjadi bagian dari IPv6. Jadi struktur perouteran IPv6 sangat mudah dipahami. Jadi setiap entry router IPv6 itu diformat dan disejajarkan dengan cara yang sama. Lalu di sini ada jarak administratif. Entry router untuk alamat jaringan tertentu hanya dapat muncul satu kali dalam tabel perouteran. Kecuali untuk keadaan yang spesifik, hanya satu protokol routing dinamis yang harus diimplementasikan pada router. Namun, OSPF dan ERGP dapat dikonfigurasikan pada router. Dan kemudian protokol routing dapat mempelajari jaringan tujuan yang sama. Setiap protokol routing dapat memutuskan jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan berdasarkan metrik protokol tersebut. Jadi ada 3 nih, hal yang menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana router mengetahui sumber mana yang harus digunakan? Yang kedua, router mana yang harus dipasangkan di tabel routing? Dan yang ketiga, root yang dipelajari dari OSPF atau root yang dipelajari dari ERGP. Jadi Cisco menggunakan apa yang dikenal sebagai jarak administratif atau ID untuk menentukan router yang diinstal ke tabel IP. ID mewakili kepercayaan router tersebut. Semakin rendah ID, semakin dapat dipercaya sumber router tersebut karena ERGP adalah ID 16 dan OSPF adalah ID 110. Entry root ERGP dapat diinstal ke dalam tabel perouteran. Contoh yang lebih umum adalah router yang mempelajari alamat jaringan yang sama dari statis dan routing dinamis. Seperti OSPF, root statis memiliki @1, sedangkan router OSPF memiliki @110. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan bagian 14.5 yaitu Statics and Dynamics Routing. Jadi static or dynamics. The previous topics discuss the ways that a router class is routing table. So you now that routing like IP addressing can be either static or dynamics. Nah, statis atau dinamis. Nah, di sini the previous topic discuss
The ways that router creates is routing table. So you know the routing. Like IP addressing can be either static or dynamic. So you use static or dynamic routing. The answer is both. Static and dynamic routing are not mutually exclusive. Rather, most network use a combination of dynamic routing protocol and static routers. Static routers. Static routers are commonly used in the following scenario: as a default routing for ready packet to a service provider for router outside the routing domain and not layered by dynamics routing protocol. When the network's administrator wants to explicitly define the paths for specific network for routing between stub networks. Nah, jadi itu tuh statik atau dinamis. Jadi di topik sebelumnya kita telah membahas cara router membuat table routingnya. Jadi di sini kita membahas sekarang, tahukah bahwa routing itu seperti pengalamatan IP, namun dapat bersifat statis atau dinamis. Jadi apakah yang harus menggunakan routing statis itu atau dinamis gitu kan? Jawabannya adalah keduanya. Jadi di sini juga ada routing statis dan dinamis itu tidak saling eksklusif gitu. Maksudnya di sini bagian router statis, di sini router statis itu umumnya digunakan dalam skenario. Yang pertama itu ada sebagai router default yang meneruskan paket ke penyediaan layanan. Selanjutnya ada untuk router di luar domain perusahaan dan tidak dipelajari oleh protokol perusahaan dinamis. Ketika administrator jaringan ingin secara eksplisit menentukan jalur untuk jaringan tertentu. Yang terakhir untuk perutuhan antara jaringan rintisan. Jadi router statis ini berguna untuk jaringan yang lebih kecil dengan hanya satu jalur ke jaringan luar gitu. Di sini juga ada protokol dynamic routing protokol, yaitu protokol routing dinamis yang dimana protokol routing dinamis itu membantu administrator jaringan mengelola proses konfigurasi dan memelihara rute protokol yang memakan waktu dan rumit gitu kan. Jadi protokol routing dinamis itu diimplementasikan dalam sebuah jenis jaringan terdiri dari beberapa router gitu kan. Di sini juga ada protokol perutuhan dinamis yang digunakan dalam skenario. Yang pertama ada dalam jaringan itu terdiri dari lebih dari beberapa router gitu. Yang kedua ada ketika perubahan topologi, jaringan itu mengharuskan bahwa jaringan untuk secara otomatis itu menentukan jalur lain. Nah, yang ketiga ada untuk skalabilitas. Itu seiring pertumbuhan jaringan, protokol routing dinamis itu secara otomatis dapat mempelajari dengan hal-hal yang baru. Di sini ada fitur, lalu di sini ada perutuhan dinamis, di sini ada perutuhan statis. Selanjutnya ada dynamic routing evaluation, yaitu evolusi routing dinamis. Jadi seiring dengan perkembangan jaringan dan menjadi lebih kompleks, protokol routing itu baru lebih kompleks, baru bermunculan. Protokol RIP itu tuh diperbarui menjadi RIP F2 untuk mengakomodasikan pertumbuhan lingkungan jaringan. Namun, akan tetapi RIP F2 itu masih belum dapat diskalakan ke implementasi jaringan yang lebih besar saat ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang lebih besar, dua protokol routing canggih itu dikembangkan oleh OSPF dan Intermediate System TO Intermediate System. Itu IIS dan IS. Nah, Cisco ini juga mengembangkan Inter Gateway Routing yang dimana oleh Inter Gateway Routing protokol IGRP yang kemudian digantikan oleh Enhanced IGRP atau AGRAP yang dapat diskalakan dengan baik dan diimplementasikan jaringan yang lebih besar.
Namun untuk mendukung komunikasi versi terbaru protokol perutuhan IP itu biasanya dikembangkan seperti pada kolom ini. Nah, di sini tuh ada protokol gerbang interior yang dimana ada faktor jarak, status tautan, lalu protokol gerbang eksternalnya atau faktor jalurnya. Lalu selanjutnya ada dynamic routing protocol concept. Nah, protokol routing adalah serangkaian proses algoritma dan pesan yang digunakan untuk bertukaran informasi routing dan mengisi tabel routing dengan pilihan jalur terbaik. Tujuannya, protokol routing dynamics meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu ada penemuan jaringan jarak jauh, menjaga informasi rute tetap terkini, memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, dan kemampuan untuk menemukan jalur terbaik baru untuk jika jalur saat ini tidak lagi tersedia. Lalu di sini juga ada komponen utama protokol routing dynamics meliputi yang pertama ada struktur data, pesan protokol perutuhan, dan algoritma. Nah, protokol routing itu memungkinkan router untuk berbagi informasi tentang jaringan jarak jauh secara dinamis dan secara otomatis, yaitu yang menawarkan informasi ke tabel routing mereka sendiri. Tuh. Lalu selanjutnya itu ada jalur terbaik, best path, yang dimana before path to a remote network is offered to the routing table, the dynamics routing protocol must determine the best path to that network. Determining the best path may involves the evaluation of multi-path paths to the same destination network and selecting the optimum or short paths to rest the networks. Jadi sebelum jalur ke jaringan jauh ditawarkan ke tabel routing, protokol routing dynamics harus menentukan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Yaitu penentuan jalur terbaik dapat melibatkan jalur itu interface ya. Interface. Maksudnya di sini sebelum interface ke jaringan jarak jauh ditawarkan ke tabel routing, protokol routing dynamics harus penentuan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Jadi penentuan jalur terbaik dapat melibatkan evaluation beberapa jalur ke jaringan tujuannya yang sama dan pemilihan jalur optimal atau terpendek untuk mencapai jaringan tersebut gitu kan. Nah, jalur terbaik dipilih oleh protokol routing berdasarkan nilai matriks yang digunakan untuk menentukan jarak jauh dan mencapai jaringan. Nah, matriks itu adalah nilai kuantitatif yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu. Sorry. Nah, selanjutnya ada load balancing, yaitu penyeimbangan beban maksudnya. Load balancing itu penyeimbangan beban. What happens if a routing table has two or more paths with identical matrix to the same destination network? When a router has two or more paths to destination with equal cost matrix, then the router forwards the packets using both paths equally. This is called equal-cost loading balancing. The router table contains the single destination network but has multicast exit interface, one for S equal cost path. Jadi, bila router memiliki dua atau lebih jalur ketujuan dengan matriks biaya yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur secara merata. Ini disebut dengan penyeimbangan beban biaya yang sama. Kabel perutuhan juga berisi jaringan tujuannya itu tunggal, yaitu tetapi memiliki beberapa antarmuka yang keluar, satu untuk setiap jalur biaya dan biaya yang sama. Router juga meneruskan paket yang menggunakan sebentar. Kita memiliki tadi
Jadi di sini kita akan bahas load balancing yang dimana penyeimbangan beban gitu kan. What happens is if a routing table has two or more paths with indicates matrix to the same destination network. When a router has two or more paths to a destination which equally cost matrix, then the router forwards the packet using both paths equally. This called equal cost load balancing. Jadi di sini bila router memiliki dua atau lebih jalur ketujuan dengan matriks biaya yang sama, maka router akan meneruskan paket menggunakan kedua jalur secara merata. Ini disebut penyeimbangan beban biaya yang sama. Namun tabel perurutan juga berisi jaringan tujuan tunggal, tapi memiliki berapa broadcast yang keluar dari setiap jalur yang biayanya itu sama gitu kan. Jika router dikonfigurasi dengan benar, maka penyeimbangan beban dan meningkatkan efektivitas dan kinerja jaringan. Jadi penyeimbangan beban biaya yang sama diimplementasikan secara otomatis itu oleh protokol perututan dinamis. Jadi penyeimbangan beban ini diaktifkan dengan router statis ketika ada beberapa router statis ke jaringan tujuan yang sama menggunakan router hops berikutnya yang berbeda.